Praja. Hasan. Nama saya Dea Adira, saya kuliah di Universitas Royal. Nama saya Hafiza, saya mahasiswa Universitas Al-Azhar. Nama saya Ibnu Hafiz. Mahasiswa atau pelajar? Saya masih pelajar Oh ya, SMA di mana? di SMA Negeri 3 Medan. Saya Ibu Rosman. Umurnya berapa? Nama saya Sakap. Nama saya Raka. Halo, nama aku Asrar Kaan. Sekarang lagi jadi mahasiswa nih di akuntansi Indonesia angkatan 2022. Pak Yani. Pak Yani ya Pak ya. Saya Joko Sabun. Itu adalah serangan pajak itu pilihan dari suatu paslon atau calon dari DPR, mau itu dari pilkada, nanti yang diberikan kepada masyarakat, hak menyogok masyarakat agar memilih pasangan calon tersebut. Serangan pajak bisa disebut penyuapan sebelum pemilu. Sogokan uang yang dia berharap kita bisa milih kita dengan sogokan uang. Saya serangan pajak adalah sebuah dana yang diberikan oleh satu paslon untuk kemudian seorang individu ini memilih nomor yang dia arahkan. Saya kalau yang aku tahu itu misalkan ketika lagi pemilu itu ada orang-orang yang mungkin dari BPJS itu ngasih duit gitu. Ibu yang mau coba Banyak kalau salah ya, ada bagian jadi sumbangan lah maksudnya gitu. Uangnya. Orang yang berkepentingan di dalam politik itu ingin memiliki suatu perusahaan agar mereka mendapatkan suatu legitimasi dukungan untuk mendapatkan di daerah tersebut. Nah, juga kalau dari yang saya tahu itu serangan pajak itu suatu tindakan yang untuk tindakan kecurangan yang dimana juga terjadi masalah pemilihan nggak bisa mereka memberikan suatu bentuk hadiah dan bentuk uang atau mungkin bingkisan kita bilang kan agar warga memilih dia segitu sih yang kita tahu kan. Saya pernah dengar langsung dari orangnya, salah satu kepling, dia mengkoordinir serangan pajak tersebut. Itu aja sih, saya hanya mendengar aja. Selama ini saya dengar-dengar aja, tapi belum pernah ada yang nawarkan serangan pajak ke saya. Oh, misalkan secara langsung nggak pernah, tapi mungkin dari cerita orang-orang mungkin kan serangan pajak di sini segala macam dari paslon ini paslon itu sering. Nggak pernah. Saya masih pelajar, saya belum bisa nyoblos, jadi saya belum pernah. Kalau saya juga pernah mengalami dan juga pernah ditawarkan. Kalau saya sih belum pernah ya. Belum pernah ya. Kalau tetangga ya melihat sih sering. Tidak pernah. Pernah melihat juga pernah. Ngalamin juga saya pernah. Kebetulan kayak tahun ini lah nggak ada kena serangan pajak, mungkin pada nggak ada duit mungkin ya. Apa ya, untuk menerima atau melihat nggak pernah sama sekali. Tapi sekarang bentar lagi kan pemilu tanggal 27 ya. Iya. Itu belum ada. Belum ada. Itu mempengaruhi sekali integritasnya kan di peraturannya pilkada atau peraturan yang KPU kan sudah dijelaskan tidak ada boleh adanya black campaign dan uang suara diuangkan. Saya serangan pajak sangat mempengaruhi interpretasi dalam pemilu karena dengan adanya serangan pajak itu pasti seseorang ini akan bingung ya memilih mau mengambil atau tidak. Oh, seperti serangan pajak ini mempengaruhi lah integritas dan karena itu kan bisa bilang kan curangnya untuk mendapatkan suara ketika pemilu. Iya, karena kalau bisa dibilang itu serangan pajak itu seperti korupsi lah kalau bisa dibilang. Ya membeli suara sehingga kita bisa dibilang kalau seorang itu misalnya kena serangan pajak, dia milih kandidat A. Karena serangan pajak itu bisa aja dia jadi pilih si B karena bisa dibilang dia itu balas budi kepada si B itu. Berarti ngaruh, bukan ngaruh apa? Mana ya? Ngaruh sih ngaruh, cuman itu tergantung juga orangnya kalau pemilihan itu
kalau ngaruhnya sedikit aja, apalah aja. Langsung kita tuh mau dikasih uang, kalau nggak kita pilih dia bagaimana? Artinya namanya anti-efektif. Sudah keren ya Pak ya? Keren. Jangan lupa tag @andis_Indonesia. Kita harus berpikir dulu. Itu cuma satu. Apa yang harus kita pilih? Iya. Sebenarnya dia yang ngasih sama pacar itu ya, dia kan pasti minta dipilih. Nah, ya bisa pilih gitu ya. Sebenarnya kalau dari laki lah kembali ke pribadi orangnya sih. Karena kan kita kan misalnya diberikan sedangkan pajar nih kan, karena kita diberikan anggapan uang ini kan, bisa dikasih uang dalam nominal tertentu nih. Tapi kalau misalnya kita nggak milih dia kan jadi rugi di dia juga kan. Jadi kembali ke faithfulness dia aja sih, bagaimana kepercayaan dia kepercayaan dia dirinya aja gitu. Sangat berpengaruh sih, mungkin sebelumnya kan banyak orang-orang yang cuek, nggak peduli tentang pemilihan seperti ini, terus kemudian diberi hal seperti ini, jadi datang ke pemilu karena sudah merasa sudah diberi ini gitu, jadi dia menyumbangkan suaranya. Jadi sudah diberi uang tersebut tapi tidak memilih orang tersebut atau pilihannya yang lain. Karena ini kebanyakan orang tuh pengen duit aja gitu, karena bebas aja gitu. Pasti kalau misalkan serangan pajar semua orang tuh kayak misalkan dapat dari pasal ini, dapat dari pasal ini, diambil aja sih. Soalnya kan di Indonesia sendiri kan masih banyak warga-warganya yang belum terupdate informasi lah soal siapa yang dipilih. Jadi mereka kayak buta lah. Kalau misalnya ada pajak, ya udah aku pilih dia, soalnya dia ngasih aku duit. Menurut saya sangat berpengaruh ya, karena semisal ada orang yang ekonominya mungkin kurang baik dengan adanya tawaran serangan pajar tersebut, pasti dia merasa sangat butuh uang itu, tapi dia juga punya pilihan. Karena mepet seperti itu, menurut saya pasti dia akan menerima sih uang tersebut. Jadinya mungkin dia tidak konsisten memilih dia. Saya sih gak ngerti ya, karena kita juga tahu dia itu sudah percaya yang itu apa enggak, atau jadi dikasih duit ya, kita nggak tahu. Payah gue tasinya. Ini nggak mungkin lah, ya kan? Mereka mana mau dengar orang-orang kayak kita? Tapi mereka mendengar yang didengar itu yang orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu lah, pasti ya kan? Kita nggak didengar mungkin. Ya kita pokoknya asal dikasih ya terima aja. Saya ini harus diberantas, tapi ini sebagian masyarakat Indonesia sudah menjadikan budaya, di mana yang saya lihat di beberapa tempat itu masyarakat itu sangat antusias dengan serangan pajar tersebut, di mana sebagai pesta demokrasi itu masyarakat menganggap ini sebagai ledangnya mata pencarian dari paslon-paslon tersebut. Oh gitu. Baik. Jadi menurut abang masyarakat ini menjadikan serangan fajar ini jadi menormalisasikan serangan fajar tersebut. Padahal itu dalam peraturan kita yang kita ketahui, dalam peraturan undang-undang kita itu salah. Harus luber ya, dalam arti kata tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan ini saya khawatir ya untuk pilkada berikut ini. Kasihan itu Kepling apabila ditekan lagi seperti yang kemarin. Jadi saya harap tidak ada tekanan lagi ke mereka. Saya solusi untuk masyarakat mungkin saling mengingatkan, juga memperkuat inilah, memperkuat diri lah supaya teguh pendirian, dan untuk pemerintah mungkin lebih memperkuat panitia penyelenggara pemilu ya dalam menyuarakan kebenaran. Menolaknya sih bisa-bisa aja ditolak, cuman nggak enak, itu aja sih. Surat itu aja, menolaknya mending diambil aja, cuman kalau nggak ngambil juga ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Menurut saya sih Iya bang, itu korupsi karena soalnya kan pemilu kan harus jujur. Tapi kalau misalnya kita bayar pilih aku, itu kan curang. Saya sih termasuk salah satu korupsi sih, bibit kecil
hasilnya dari korupsi. Oke, jadi kayak sekiranya itu bakal jadi cikal bakal ya, jadi bakal jadi korupsi gitu. Dari korupsi kan kayak pemerintah lah gitu, kalau kan dia gelapan uang gitu kan berkorupsi. Tapi kalau dia yang dibilang dengan saya pajak ini, ya kan membagikan, tapi itu bukan korupsi. Saya itu bukan tindakan korupsi, karena saya korupsi itu adalah memanfaatkan wewenang ataupun kekuasaan yang telah didapat. Karena memang setahu saya serangan fajar ini adalah model mereka untuk tentunya bakal dipilih nantinya ketika menjalankan diri menjadi sebuah pemimpin di suatu daerah. Jadi itu sebenarnya pure dari modal ataupun dana mereka misalnya. Masuk korupsi itu. Sama kaitannya dengan korupsi kan dalam caranya itu istilahnya mereka dari setiap partai memberikan suatu sosialisasi untuk uang santunan gitulah ibaratkan. Akan tetapi dalam kutipan itu seperti korupsi karena uang negara yang dipakai. Kalau menurut pribadi Kak, kalau misalnya serangan pajak itu korupsi atau tidak, rasanya kurang pasti dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi, lebih ke arah suatu tindakan suap sih Kak, karena kita memberikan suapan kepada orang tertentu. Oh iya sih. Itu sih Kak kalau dari opini aku. Banyak yang cuma ambil itunya udah orang nggak dipilih gitu. Kita kan butuh duit ya. Kadang-kadang kita memang yang kadang-kadang yang silakan pajak ini yang nggak kita sukai orang itu kadang-kadang ya nggak kita sukai. Kadang nggak kita pilih juga sih, kan nggak ada yang tahu di dalam itu. Ya kita diberi seseorang kita ambil aja siapa saja pun kita ambil. Ya kalau pilihan itu tergantung kita, di nurani kita. Saya pastinya tidak menerima ya, karena saya rasakan itu pilihan saya, suara saya, jadi terserah saya mau pilih siapa gitu. Walaupun misalnya ada serangan fajar yang berasal dari calon yang ingin saya pilih, mesti saya juga jadi berpikir 2 kali sebelum memilih. Menurut saya ini adalah sebuah kesempatan ya. Pasti saya bakal menerima uang serangan fajar itu, apalagi saya kan mahasiswa gitu, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun untuk memilih saya tetap istilahnya cuma ngambil duitnya aja gitu loh. Untuk memilih orangnya saya pilih sesuai dengan apa yang saya kendaki ataupun orang yang saya pilih, saya kenal. Seperti yang kemarin waktu presiden ada juga yang cuman pilkada ini nggak ada dari teman mainnya yang beda gitu. Oke, nomor 14 ya, sudah 14 lagi. Kalau misalnya mau hadiah lagi. Tindakan yang aku lakukan adalah jika menerima. Pertama, kalau dari aku kan enggak. Pertama, aku harus kenali dulu orang ini siapa, gimana orangnya kan. Kedua, kalau memang dia pada akhirnya tetap maksa memberikan, pertama dia jelas nolak dulu kan. Kalau misalnya dia maksa memberikan kayak diselipan gini-gini atau apa, ya lapor ke pihak berwajib kan. Karena kan suatu tindakan yang curang kan. Tapi ya itu sudah ada akhirnya, kalau ada orang lain nggak tahu kan. Jadi kalau misalkan aku dapat serangan pacar, tergantung sih ya. Kalau aku butuh duit, mungkin aku bagus sih. Oke. Dampaknya menurut saya ya pasti dampak negatif ya, tidak ada dampak positifnya. Negatifnya mungkin salah satu paslon mungkin mendapat suara dengan tidak adil ya. Kemudian juga mungkin dampaknya terhadap negara juga mungkin ada ya. Untuk dampaknya sendiri mungkin ada tadi yang mungkin bisa dibilang kayak adanya trauma suara kita. Mungkin jumlah suara yang berpecah gitu, mungkin ada di sini ya, sana gara-gara serangan fajar itu sendiri. Dampak buruknya bisa jadi suaranya tidak jujur, terus dari awal partainya sudah tidak jujur, yang kemungkinan mungkin ada dampak-dampak buruknya ke depan dari partai itu. Kalau yang istilahnya yang dikasih serangan fajar ini ya wajib ambil dia gitu. Nah, partai itu kan sudah banyak keluarin duit ya untuk kandidat tersebut, sehingga ya pasti dia mau milih bahwa kandidat itu mesti menang. Jadi bisa bilang politik ini kepentingan pribadi juga lah, kepentingan partai juga yang diutamakan sama orang itu. Mereka
cara membelu ya untuk menarik simpati masyarakat dan mereka bisa terpilih di dalam pemilihan ini. Mungkin karena ingin menang, jadi mungkin dia membayar orang buat suara. Biar cari suara aja sih. Kan masa pemilu kayak gini kan, pilkada gitu kan, pasti partai-partai itu butuh suara. Jadi ya dengan serangan Fajar itu ya bisa mendapatkan beberapa suara. Selamat sore Pak. Ini Pak, pasti pemilu diri saya. Apa nih Pak? Sedikit Pak ya. Saya tidak bisa menerima yang seperti ini Pak. Ini tindakan salah. Ingat teman-teman, katakan stop pada serangan Fajar. Karena serangan Fajar merupakan bibit-bibit dari korupsi. Paham? Ya.